Baiklah, saat ini kita akan belajar cara konfigurasi routing dinamis menggunakan protokol OSPF. Topologi jaringannya. Oke, kita ambil 3 router. Kemudian 3 unit PC. Kemudian kita hubungkan perangkat dengan menggunakan kabel. Untuk menghubungkan router, kita gunakan kabel serial. Selanjutnya, untuk menghubungkan komputer ke router, kita gunakan kabel cross. Terhubung pada fase Ethernet 0/0. Oke, saya berikan catatan untuk IP address-nya. Selanjutnya kita akan setting IP address pada router dan komputer, dimulai dari komputer yang ada pada router pertama. Klik pada router, kemudian pilih IP konfigurasi. Kita masukkan IP address daripada PC tersebut 192.168.1.2, kemudian subnet max-nya, dan untuk default gateway-nya masukkan IP address daripada router 192.168.1.1. Selanjutnya pada PC kedua di bawah router yang kedua, kita ketikkan 192.168.2.2. Kemudian default gateway-nya gunakan IP address daripada router yang kedua 192.168.2.1. Selanjutnya pada PC ketiga, IP address 192.168.3.2. Kemudian untuk default gateway gunakan IP address daripada router ketiga 192.168.3.1. Kemudian pilih pada menu CLI, ketikkan sintaks atau perintah berikut ini: no, kemudian di enter sekali lagi, ketikkan perintah enable untuk mengaktifkan router, kemudian ketikkan perintah terminal untuk konfigurasi terminal, kemudian masukkan interface fase Ethernet 0/0, ketikkan perintah FA 0/0, enter, masukkan IP address daripada router, IP address 192.168.1.1, kemudian subnet max-nya 255.255.255.0, enter. Selanjutnya ketikkan perintah no shutdown atau NOSH untuk mengaktifkan portnya. Selanjutnya exit untuk keluar, dan kemudian kita akan masukkan interface serial yang menghubungkan router 1 dengan router 2 ya. Jadi ketikkan interface serial
2/0. Kemudian masukkan IP address-nya 192.168.4.1. Kemudian dia IP add 192.168.4.1, masukkan subnet max-nya. Oke, selanjutnya keluar, exit, dan berikut kita masuk ke router yang kedua. Oke, sama seperti tadi, sintaksnya enable untuk mengaktifkan router, kemudian conft untuk konfigurasi terminalnya, kemudian masukkan interface daripada fast ethernet 0/0 pada router kedua, kemudian IP address-nya IP add 192.168.2.1, kemudian subnet max-nya 255.255.255.0, kemudian nyalakan portnya, now shutdown, kemudian kita keluar, lanjut lagi, kita masukkan IP address daripada kabel serial yang menghubungkan router 2 dengan router 1 dan router 2 dengan router 3. Interface serial 2/0, kemudian IP address-nya 192.168.4.2, kemudian subnet max-nya 255.255.255.0, kemudian nyalakan portnya, kemudian keluar. Selanjutnya kita masukkan fast ethernet untuk serial 3/0 in SE 3/0, enter, kemudian IP address-nya 192.168.5.1, kemudian IP subnet max-nya kemudian nyalakan untuk portnya, selanjutnya keluar. Oke, selanjutnya setting pada router yang ketiga, pilih CLI, masukkan perintah atau sintaks berikut ini. Enable, conft, kemudian masukkan interface untuk router ketiga in FA 0/0, enter, IP address-nya 192.168.4.2,
titik 3.1, kemudian subnet max-nya 255.255.255.0. Selanjutnya aktifkan portnya no shutdown. Selanjutnya keluar, exit, kemudian masukkan interface serial 3/0 in SE3/0. Selanjutnya perintah IP add 192.168.5.2, kemudian subnet max-nya IP add 192.168.5.255.255.255.0. Kesalahan tadi ada pada subnet max. Kemudian nyalakan portnya no shutdown, kemudian exit. Sekarang kita akan menerapkan konfigurasi routing dinamis protokol OSPF. Caranya kita masuk pada router, kemudian kita ketikkan perintah router OSPF 1. Kemudian masukkan IP address yang jaringannya paling dekat dengan router. Ikan network 192.168.1.0, kemudian subnet max-nya dibalikan jadi 0.0.0.255. Kemudian ketik area 1 router OSPF 1 192.168.2.0. ini segmen pada router, kemudian IP address, kemudian selanjutnya subnet max-nya, kemudian ketik area 1. Selanjutnya masukkan network yang kedua, yaitu network yang ada pada fast ether, yang ada pada serial 2/0. Jadi 192.168.4. Tekan IP address 192.168.5.0. Kalau sudah logout, kemudian N untuk keluar daripada pengaturan router. Oke, selanjutnya pada router yang ketiga, ketikkan router OSPF 1, kemudian networknya 192.3.0.0.0.255 untuk subnet max-nya, kemudian ketikkan area 1, kemudian network yang berikut 192.168.5. Jadi ini network pada serial 3/0 ya. Oke, selanjutnya enter, kemudian keluar.
kemudian ketik N untuk mengakhiri konfigurasi pada router. Oke, selanjutnya untuk menguji apakah semua router dan komputer ini sudah terhubung. Jadi caranya kita akan masuk ke komputer yang kedua pada router kedua untuk melakukan pengujian. Jadi pilih desktop, kemudian command prompt, kemudian kita akan ping IP address pada komputer yang pertama 192.168.1.2. Oke, sudah balasannya sudah reply from, berarti sudah terkoneksi. Nah, selanjutnya menguji apakah sudah terkoneksi dengan komputer yang ada pada router ketiga. Oke, kita ping IP addressnya ping 192.168.3.2. Oke, jadi sudah balasannya terkoneksi. Nah, sekarang kita coba untuk kirim surat dari komputer 1 yang ada pada router 1 ke komputer 2 yang ada pada router 2. Oke, successful. Oke, sekarang dari komputer pertama ke komputer ketiga. Oke, successful. Komputer 3 ke komputer 2. Oke, successful. Dengan demikian konfigurasi routing ini sudah berhasil dilakukan dengan menggunakan protokol OSPF. Demikian, semoga bermanfaat.